Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang jawaban dari tugas praktikum jaringan komputer. Nama saya Rahmat Riyadi. Saya sebagai anggota 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur. Saya anggota praktikum Jargon dengan kode JK207 yang nantinya saya masuk ke anggota nomor 2. Terima kasih. Nama saya Muhammad Randy. Saya anggota 3. Baik, untuk soal pertama yang akan kita jawab adalah nomor 1. Sebutkan susunan fungsi setiap warna dari kabel string dan crossover beserta dengan fungsi dari warna kabel tersebut. Pada kabel UTP ada dua jenis kabel, yang pertama straight dan yang kedua cross. Urutan dari kabel straight adalah putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk ujung yang sebelahnya juga sama. Sedangkan untuk susunan kabel cross, kabel pertama memiliki susunan yang sama seperti kabel straight. Sedangkan kabel satunya memiliki susunan yang berbeda, yaitu putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Kemudian, untuk fungsi dari masing-masing warna kabel, fungsi dari warna kabel oranye, putih orange, hijau, dan putih hijau adalah sebagai media pengantar paket data. Untuk kabel biru dan putih biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara. Kemudian, untuk kabel coklat dan putih coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, jelaskan tentang oscillator. Oscillator, kepanjangan dari The Open System Interconnection, adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. 7 lapisan berbeda itu adalah application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. 7 layer ini bisa memiliki susunan berbeda tergantung dari siapa yang menerima atau siapa yang mengirim. Soal nomor 3, jelaskan kegunaan dari kabel straight dan crossover. Kabel straight berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda, seperti PC ke hub atau mungkin PC ke switch. Sedangkan untuk kabel crossover berfungsi untuk menghubungkan dua device yang sama, seperti PC ke PC atau hub ke hub. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan /24 pada bagian terakhir IP address dengan ketentuan penjelasan anggota 1/10, anggota 2/14, dan anggota 3/8. /24 pada akhir IP address adalah network prefix. Prefix berfungsi sebagai penunjuk berapa banyak bit dari sebuah IP address yang
merupakan network ID. Misal untuk setelah 10 ada sebuah IP address 192.128.00. Jika IP ini diubah dalam 32 bit angka biner, maka 10 angka pertama merupakan network ID dan sisanya adalah host ID. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 angka pertama ini merupakan network ID dan sisanya adalah host ID. Nah, untuk yang saya kan yang B ya. Misal IP address-nya 192.168.00/14. Jika 192.168.00 diubah dalam 32 bit angka biner, maka 14 angka pertama merupakan network ID dan sisanya adalah host ID. Ya, yang di garis tebal ini adalah network ID, sedangkan yang di belakangnya yang garisnya tipis adalah host ID. Misal IP address sama dengan 192.0.0.0/8. Jika 192.0.0.0 diubah dalam 32 bit angka biner, maka 8 angka pertama merupakan network ID dan sisanya adalah host ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka pertama ini merupakan network ID. Nomor 5, hitung dan tentukan jumlah subnet, host per subnet, blok subnet, dan alamat host beserta broadcast yang valid pada IP 192.168.115/26 untuk anggota 1, 192.168.110/27 untuk anggota 2, 192.168.120/28 untuk anggota 3. Untuk yang pertama, 192.168.115/26, IP-nya jika dibuat menjadi biner adalah seperti ini. Dan netmask-nya adalah 255.255.255.192. Netmask bisa didapatkan dari prefix dari IP address tersebut. Sini prefix menunjukkan angka 26. Berarti pada angka biner 26 angka pertama adalah 1 seperti ini, dan sisa angka lainnya adalah 0. Jika dijadikan desimal, angka biner ini menjadi 255.255.255.192. Jumlah subnet adalah 2 pangkat X. X di sini adalah jumlah biner angka 1 pada oktet terakhir dari IP address. Sini oktet terakhir memiliki 4 angka biner. Berarti jumlah subnet adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16 subnet. Jumlah host per subnet adalah 2 pangkat Y. Y adalah sebaliknya jumlah 0 pada oktet terakhir pada IP address. Di sini jumlah biner 0 adalah 4. Maka jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16 host. Blok subnet 256 kurangi 192. 192 didapatkan dari oktet terakhir pada netmask. Yang jika dikurangi menjadi sama dengan 64. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, 192, dan seterusnya. Setiap subnet akan naik 64 seperti ini.
alamat host dan broadcast. Untuk IP address 192.168.115, host pertamanya adalah 192.168.116. Host terakhir 192.168.177, broadcast 178. Broadcast 78 dikarenakan subnet selanjutnya adalah 79, berasal dari 15 ditambah dengan blok subnetnya yaitu 64. 15 tambah 64 adalah 79. Host pertama pada IP 179 adalah 180, host terakhir 141, broadcast 100, 142, dan seterusnya dan seterusnya. Soal nomor 5. Hitung dan tentukan jumlah subnet, host per subnet, blok subnet, dan alamat host beserta broadcast yang valid pada IP 192.168.110/27 untuk anggota 2. Baik, di sini IP dalam bentuk binernya yaitu 11000000 dengan nilai netmax 255, 255, 255, 224. Jumlah subnet adalah 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet 2 pangkat Y atau 2 pangkat 6 sama dengan 64 host. Untuk blok subnet 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 32, 64, dan 96. Untuk alamat host dan broadcastnya bisa dilihat pada tabel terlampir. Subnet 192.168.110, 192.168.142, dan seterusnya. Host pertama 192.168.111, 192.168.143, dan seterusnya. Host terakhir 192.168.140, 192.168.172, dan seterusnya. Untuk broadcast 192.168.141, 192.168.173, dan seterusnya. Yang terakhir adalah IP 192.168.100.20 trafik 2 binatang. Jika dijadikan biner 32 bit, nah inilah jadinya. Dan semua adalah 255.255.255.240. Jumlah subnet 2 pangkat X-nya sama dengan 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet 2 pangkat Y Y-nya adalah 4 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64 host. Blok subnet 256 dikurangi 86 sama dengan 16. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 16, 32, dan 48. Alamat host dan broadcast subnet 192.168.100.20. Host pertama 192.168.121. Host terakhir 192.168.100.34. Oke, 192.168.100.35. Yang kedua 192.168.100.36. Host pertama yang kedua
192.168.100.30. Host terakhir yang kedua 192.168.100.50. Host yang kedua 192.168.100.51 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Soal nomor 6. Untuk anggota 1 jelaskan tentang topologi jaringan ring, anggota 2 jelaskan topologi bus, anggota 3 jelaskan topologi star. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi ini paling banyak digunakan di lingkungan perkantoran atau perusahaan. Secara umum, topologi ring memiliki karakteristik khusus, yaitu menggunakan kabel tipe UDP dan basis kabel yang membentuk jaringan seperti lingkaran, dan terdiri dari beberapa node yang disusun secara seri. Soal nomor 6. Untuk anggota 2, jelaskan tentang topologi bus. Baik, seperti pada gambar, topologi bus adalah topologi jaringan yang sederhana atau istilahnya paling awal ya. Pada umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil atau rumahan. Karakteristik khusus topologi bus yaitu penggunaan kabel tunggal atau yang hanya satu yang terbentang di sepanjang jaringan yang akan melewati setiap komputer, dan penggunaan kabel tersebut berfungsi sebagai kabel utama. Dari gambar ini bisa dilihat menggunakan kabel sebagai kabel utama sebagai alat penghubung jaringan. Nah, setiap PC nanti dihubungkan ke dalam kabel tersebut. Terima kasih. Yang terakhir, topologi star. Gambarnya seperti ini yang ada pada gambar. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi ini cukup banyak digunakan di perkantoran atau perusahaan dengan skala kecil dan menengah. Karakteristik khusus dari topologi star adalah adanya satu jaringan yang berfungsi sebagai pusat segala aktivitas, di mana setiap komputer host memiliki kabel tersendiri yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hub dengan sistem point-to-point. Soal nomor 7. Kampus ITAT memiliki sebuah jaringan dengan IP 128.25.00 prefiks 21 yang akan dibagikan ke setiap gedung dengan jumlah host yang berbeda-beda sebagai berikut. Gedung A 10 host, gedung B 20 host, gedung C 10 host, gedung D 5 host, gedung E 15 host, dan gedung F 2 host. Tentukan alokasi subnetwork masing-masing di atas. Untuk menyelesaikan soal ini, akan digunakan metode variable length subnet mask atau yang bisa disebut dengan VLSM. Tahap pertama yang dilakukan adalah mengurutkan pecahan-pecahan dari subnet dari host yang paling banyak menjadi B 20, E 15, A 10, C 10, D 5, F 2. Kemudian mengubah IP address menjadi binaire 32 bit seperti berikut. Untuk mencari blok subnet, kita menggunakan rumus berikut. 2 pangkat N min 2 lebih besar sama dengan dari host yang akan dicari. Host paling besar adalah B 20, maka di sini yang paling besar 20, lebih besar dari 20. Maka N sama dengan 5.
Karena N sama dengan 5, biner 5 paling belakang ditandai seperti ini. Kemudian di sini menentukan subnet dari gedung B, yaitu adalah 128.25.00, prefiks 27. Prefiks 27 karena di sini telah diambil N sama dengan 5. Berarti sisanya ini adalah 27 prefiksnya. Kemudian dilakukan lagi untuk selanjutnya E15. 2 pangkat N min 2 bisa sama dengan 15, N sama dengan 5. Di bawahnya sini terlihat ada perubahan biner 1 karena pada awal pencarian blok subnet tempat telah diisi oleh blok subnet sebelumnya, yaitu 32. Maka hasilnya 128.25.032 untuk gedung E. Prefiksnya tetap sama mulai 27 karena N sama dengan 5. Selanjutnya gedung A 10. 2 pangkat N min 2 bisa sama dengan 10, N sama dengan 4. Maka di sini ditandai di 4 biner terakhir. Kemudian pada IP selanjutnya, IP berubah lagi menjadi 128.25.064 sebagai awal dari gedung A. Prefiksnya berubah menjadi 28 karena jika 4 biner terakhir diambil, maka sisa biner yang lainnya adalah 24 biner sebagai prefiksnya. Kemudian cari lagi gedung C sama dengan 10. 2 pangkat N min 2 bisa sama 10, N sama dengan 4, sama seperti sebelumnya. Di sini IP berubah lagi 128.25.080. Prefiks sama dengan gedung A 28. Selanjutnya gedung D sama dengan 5. 2 pangkat N min 2 lebihkan sama dengan 5, maka N sama dengan 3. IP untuk gedung D 128.25.096. Prefiksnya menjadi 29 karena N pada gedung D sama dengan 3. Terakhir untuk gedung F sama dengan 2. 2 pangkat N min 2 bisa sama dengan 2, N sama dengan 2. IP berubah menjadi 128.25.014. Prefiks 30 untuk gedung F. Dan terakhir 128.25.018 prefiks 30 untuk subnet selanjutnya jika ada. Berikut hasil dari VSLM. Gedung A mendapatkan network address 128.25.064 sesuai dengan yang didapatkan di atas. Broadcast address-nya 79 karena 80 digunakan oleh gedung C. Range API 128.25.064, 65
sampai 128.25.078. Range IP 65 berasal dari 64+1 dan 078 berasal dari 9-1. Subnet mask 255, 255, 255, 240. Subnet mask didapatkan dari prefix yang di gedung A adalah 28, gedung B 128.25.00 sesuai dengan sini. Broadcast address 128.25.031 karena subnet berikutnya menggunakan 32 pada gedung E. NSIP 128.25.01 sampai 128.25.030. Subnet mask 255, 255, 255, 224. Gedung C 128.25.080 sudah sama seperti ini. Broadcast address 128.25.095 karena pada subnet selanjutnya menggunakan 96. Range IP 128.25.081 sampai 128.25.094. Subnet mask 255, 255, 255, 240. Sama seperti gedung A karena mereka memiliki grafik yang sama. Dan seterusnya sampai gedung F. Gedung F yang menggunakan 128.25.014 sama seperti ini. Broadcast address-nya 128.25.017 karena untuk subnet selanjutnya menggunakan 18. NSIP 128.25.015 dan 128.25.016. Subnet mask 255, 255, 255, 252. Soal terakhir, soal nomor 8. Lakukan konfigurasi IP statik dengan menggunakan IP 192.168.150 prefix 26. Di sini saya akan menggunakan VirtualBox. Pertama, buka terminal. Kemudian masuk sebagai administrator dengan menggunakan perintah sudo min-i. Masukkan passwordnya. Kemudian edit file etc network interface dengan menggunakan perintah nano etc network interface. Nano pada bagian perintah ini adalah sebuah editor teks pada Ubuntu. Kemudian edit file ini seperti berikut. Pada baris pertama, AutoNP0S3 ini adalah menunjukkan kalau interface yang akan diberi IP adalah interface NP0S3. Untuk melihat interface bisa menggunakan perintah fconfig di terminal. Pada baris kedua, iFace NP0S3 iNet static. Keyword static ini menunjukkan bahwa alamat IP yang nantinya akan diberi IP bersifat static atau tidak berubah. Nah, selanjutnya address 192.168.151 adalah alamat IP dari device ini. Netmask 255.255.255.192 adalah subnet mask dari IP-nya.
255, ini didapatkan dari prefix yang diberikan dari soal, yaitu prefix 26. Hanya network 192, 168, 150, gateway 192, 168, 151. Jika nanti saat melakukan restart network terjadi kesalahan atau failet, bisa coba menghapus bagian auto np0s3 atau menjadikannya sebuah komen dengan cara menambahkan pagar di bagian depannya. Setelah mengedit file, bisa keluar menggunakan Ctrl X, klik Y, kemudian enter. Setelah menyimpan file tersebut, kita restart networknya atau jaringannya menggunakan perintah /etc init.d networking restart. Setelah dapat tanda OK, berarti restart network berhasil. Kemudian untuk mengecek apakah IP berubah atau tidak, menggunakan perintah if config. Jika IP tidak berubah seperti tadi, maka bisa coba menggunakan langsung restart OS-nya melalui shutdown dan restart. Jika sudah di restart, saya ini kembali buka terminal, kemudian klik if config, maka IP akan berubah sesuai dengan perintah dari soal, yaitu menggunakan network 192.168.150 prefix 26. Untuk mengecek apakah IP ini berfungsi atau tidak, kita menggunakan perintah ping 192 168 151. Jika pingnya memberikan feedback seperti ini, berarti IP tersebut berfungsi dengan baik. Kita menggunakan ping, klik Ctrl Z. Itu saja, semua soal sudah kami jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.